Ini bisa 1,4 ini. 1,43 kilo teman-teman. Ini rata-rata berarti di atas 1 semua ya Mas ya? Iya. Itu malah ada yang lebih gede, itu hampir 2 malah itu. Ada yang lebih gede. Tapi ada yang kecil-kecil juga, biasanya yang 2 dipelihara 2. Jenengan ini pertimbangannya memelihara 1 dengan memelihara 2 apa Mas? Ini ada beberapa yang 2 masalahnya. Ada yang satunya di atas buahnya, itu kayak yang di atas sana. Itu pertimbangannya apa Mas? Itu pertimbangannya daun vigor batangnya besar, terus daunnya lebar. Jumlah daun itu minimal 32 untuk 1 buah melon. Kalau 2 buah melon kita buahkan 2 itu 40 daun. Nah itu rumus lagi sahabat tani, kalau mau membuahkan melon satu buah dalam satu tanaman itu daunnya 32 daun. 32 daun itu cukup untuk satu tanaman. Daun yang sempurna lah ya. Buah, satu buah. Ora daun sing garing sing anu ya, buat satu buah. Tapi kalau daunnya ternyata bisa 40 atau 40 lebih daun yang segarnya dan sehat, bisa ditambahin buahnya menjadi 2. Iya. Bisa dibuahkan 2. Itu rumus konti Mas. Rumus dari itu. Panggung penyuluhan, siniar penyuluh pertanian Kebumen. Sahabat tani, di pagi hari yang cerah ini, saya seneng banget ini. Di tempat yang tidak disangka-sangka ternyata tersembunyi surganya para pecinta melon. Ini greenhouse sahabat tani. Dan yang saya heran lagi ini, di greenhouse ini baru pertama kali nyoba tanam, langsung bisa dilihat tanamannya, insya Allah ini panen. Jadi ini pertama kali nyoba langsung panen. Tapi beliau yang di samping sini, samping saya ini bukan pertama kali nyoba. Jadi yang punya greenhouse ini rodo cerdas. Jadi memperkerjakan atau mempercayakan kepada ahlinya. Mas Najib, selamat pagi Mas Najib. Pagi. Ya, Najib sinten namanya Mas? Muhammad Najib. Muhammad Najib saja. Muhammad Najib. Ini asli mriki Mas. Asli Suraturunan ya. Asli Suraturunan, dan beliau itu salah satu anggota kelompok tani juga. Ini kalau saya penyuluhan kelompok tani CS, saya kelompok tani namun jenengan Mas masuknya ngene Pak Nasih ya, kelompok taninya Pak Nasih. Beliau juga aktif di kegiatan kelompok tani, dan beliau sekarang dipercaya oleh tetangganya yang punya greenhouse bagus, dan beliau yang dipercaya ya Mas Najib ya. Kok bisa Pak Mas Najib? Apa jenengan emang ahli di greenhouse dari dulu atau gimana Mas Najib? Ceritanya kok dipercaya untuk ngelola ini? Jadi ceritanya seperti ini. 1 tahun udah berjalan 1 tahun ini, terus diamanati oleh Pak Heri Sumitro untuk mengelola greenhouse-nya. Oh, ini punyanya Pak Heri Sumitro. Ini tetangganya jenengan, rumah jenengan dekat, jadi emang tetangga ya. Pak Heri ini memang membuat greenhouse. Apa memang karena tahu potensinya jenengan terus membuat, atau memang membuat terus ketemu sama jenengan, atau gimana ini? Beliau main ke tempat greenhouse saya, terus disuruh main ke rumahnya untuk mengelola greenhouse-nya. Oh gitu. Jadi karena Mas Najib ini punya greenhouse sendiri, greenhouse pribadi ya. Di dekat sini, ya di dekat sama-sama tetangga. Pak Sinten ini Pak Heri yang punya, main ke greenhouse-nya Mas Najib, ternyata ngelihat bagus, akhirnya dipasrai untuk ngelola greenhouse-nya. Karena Pak Heri ini sibuk ya, nggak di rumah terus ya. Beliau jadi apa Pak Herinya? Pak Heri jadi kolonel. Oh, jadi tentara? Nggak di sini kotanya? Nggak, di Bandung. Di Bandung teman-teman. Jadi yang ngelola di sini Mas Najib tiap harinya pasti kesini jenengan berarti ya Mas ya? Tiap hari ngelola di sini, dan ini tepatnya di Desa Suraturunan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen teman-teman. Ini Mas Najib ini, saya tahu persis beliau ini awalnya memang dari nol beneran belajarnya ya Mas Najib ya. Belajar hanya dengan polybag di depan rumah. Saat itu saya ingat di depan rumahnya Mbak Yuni ya. Nanam dengan polybag. Nggak langsung berhasil, enggak. Karena pertanian itu juga harus dipelajari ternyata Mas Najib ya. Cerita sebelum jenengan dipercayai ini, pahit getirnya belajar melon itu dari awal gimana Mas? Dari pertama nanam dulu di rumahnya Mbak Yuni. Intinya konsisten, pantang menyerah.
konsisten pantang menyerah. Iya. Dulu kan Ben udah pakai Abimik macam-macam, udah tahu nutrisi segala macam belum pas pertama jenengan? Belum. Masih pakai manual kayak pupuk NPK 1616, terus Karate Plus Boroni sama KCL. Pakai pupuk manual biasa, pakai media tanamnya juga masih pakai tanah dulu atau iya? Sama itu juga kohe kambing kan. Pakai kohe kambing fermentasi ya. Dan saya yang nggak habis pikir sahabat tani, beliau itu sebenarnya nanam di polybag di depannya rumahnya Mbak host kami itu, Mbak Yuni waktu itu belum berhasil, tapi kok dengan nggak berhasil berani-beraninya bikin greenhouse jenengan waktu itu. Iya. Saya juga heran kok wani bikin greenhouse sendiri di rumahnya itu loh. Itu mimpi atau kerasukan bisikan dari mana Mas Najib? Ya intinya semua usaha kalau ditekuni insya Allah ya bisa lah. Karena berhasil. Memang pengen banget jenengan berbudidaya dengan greenhouse kayak gini. Iya. Gitu ya. Intinya, itu dulu pertama buka itu modal berapa itu Mas Najib? Modal 4 juta kurang lebihnya. 4 juta? Iya. Uang sendiri 4 juta bikin greenhouse? Iya. Walaupun udah ngerti tahu berhasil apa enggak gitu belum tahu jenengan ya? Enggak, belum tahu. Yang penting kita fighter dulu. Fighter dulu, luar biasa sahabat tani. Non saya Mas Najib. Dulu belajarnya sekolah pertanian apa jenengan Mas? Sekolahnya. Saya sekolahnya lulusan SMA Muhammadiyah Kebumen. SMA Muhammadiyah, ada jurusan pertanian di situ? Enggak ada. Loh kok bisa masuk ke pertanian? Ya itu lahan bisnis pertanian intinya penopang konsumsi negara. Jadi sampai tua pun kita akan tetap konsisten seperti itu. Nggak ada masanya Mas. Nggak ada masanya. Kalau main batu atau burung itu kan ada masanya paling 2 bulan, 2 tahun atau 3 tahun lah. Habis itu kan sudah. Kalau pertanian kan sampai kita tua pun tetap menghasilkan. Iya ya. Iya. Apalagi kayak yang bisnis musimnya kayak batu akik ya. Iya. Sekarang udah nggak ada lagi ya. Udah nggak ada. Burung juga ada musimnya kadang ya. Iya. Burung aja ganti-ganti, kadang burung perkutut, kadang burung lovebird, kadang burung apa ya. Tapi kalau pertanian, wong dimakan manusia, ya sampai kapanpun, yaitu melon, yaitu alpukat, yaitu apa segala macam pasti pelaku ya. Iya. Pasti itu sampai tua pun berbudidaya nggak ada salahnya gitu ya. Nah, tapi kenapa Mas? Kok nggak seperti petani lainnya jenengan? Maksudnya garap sawah kayak atau ngapain kok milih dolanan greenhouse? Intinya kita mencari pertanian yang modern, jadi nggak capek. Intinya dibantu teknologi kayak sanyo, terus barometer, terus timer juga ada itu. Wah nanti kita ngecek kayak aku nganti nggak tahu bahasanya teman-teman, ada sanyo, barometer, timer, ternyata proses belajarnya beliau begitu cepat. Saya nggak menyangka jenengan bisa menjadi langsung ahli di bidang ini loh Mas. Udah bisa menghasilkan kayak gini. Dulu pas jenengan bikin greenhouse itu saya juga agak pesimis. Wong nandur ning ngarepan kayaknya mati kok bisa wani-wanine Mas Najib bikin greenhouse, dan ini hasilnya sekarang malah udah dipercaya Pak Heri untuk ngelola, dan sekali tanam bisa langsung berhasil teman-teman. Nah ini sambil ngulas pengalaman jenengan sambil kita tanya-tanya teknik yang paling inti Mas, yang untuk diketahui pemula. Ini pasti yang nonton kan pemula banyak, yang punya mimpi besar kayak Mas Najib itu banyak, tapi kadang untuk memulai nekat modal 4 juta langsung tandur melon dewe itu jarang Mas. Saya sendiri belum berani Mas. Dan jenengan itu kok bisa-bisanya kayak gitu, kemudian pas greenhouse pribadi jenengan itu yang pakai bambu ya Mas ya, greenhouse-nya. Itu pertama kali mulai yang jenengan tanam apa, kemudian teknik pertama apa, kesalahannya apa di pertama, kemudian evaluasinya apa Mas? Dulu pertama tanam di sana Mas. Pertama tanam di greenhouse saya itu Alisa juga. Alisa ini jenisnya ya. Ya bobotnya nggak sampai 1 kilo. Iya. Ya paling 800-900an. Tapi dari pohon itu saya belajar itu ibaratkan guru. Jadi gurunya ini langsung dari pohon langsung. Kita akan tahu setelah panen
oh ya evaluasinya seperti apa buat masukan buat kita. Intinya seperti itu. Kalau ininya, jenengan pelajaran teknisnya apa dari pertama kali tanam? Pertama kali tanam Alisa berapa pohon bar greenhouse-nya jadi? Tanam Alisa. Oh, dari pertama yang dari dulu cuman pakai polybag non greenhouse. Itu kenapa beralih di greenhouse? Kalau non greenhouse, kalau dengan media kohe, itu kelemahannya apa? Dengan media dengan greenhouse dan hanya pakai kokopit terakhir ya? Iya. Itu bedanya apa, Mas? Itu bedanya di pertumbuhannya beda, terus di samping itu punya saya juga belum modern, jadi belum kekurangan alat lah. Oh, waktu itu ya. Tapi sempat panen bagus nggak waktu pakai konvensional loh? Alhamdulillah panen. Sempat panen juga. Ya, paling buat modal beli bibit sama pupuk tok. Modal bibit sama pupuk tok. Greenhouse-nya belum balik berarti yang 4 juta. Itu paling nggak 2 tahun 1,5 tahun lah. Oh. Bisa. Berarti hitung-hitungannya segitu, 2 tahun 1,5. Tapi sekarang masih tanam juga yang di greenhouse pribadi jenengan itu? Belum. Masalahnya pengairannya yang dari proyek mati, jadi saya masih off dulu. Tapi sempat panen kemarin terakhir ya, panen lagi ya. Panen. Oh iya. Kalau yang paling inti dari budidaya melon itu apa nih sih Mas? Sing menentukan keberhasilannya? Intinya kita konsisten Mas. Jadi ibaratkan itu tanaman seperti pacar kita lah. Pacar kita dalam artian setiap hari harus dilus-lus ya, dicek pertumbuhannya gimana, terus inseknya pun kita harus konsisten, funginya juga, intinya konsisten intinya. Jadi semua disiplin merawat, disiplin ngecek ke kebun, itu tok. Jadi nanti dari situ kita tahu ya. Iya. Maksudnya ini kena apa, ini layu kenapa, ini busuk kenapa, itu akan tahu sendiri. Akan tahu. Terus jenengan pakai kitab apa itu? Taunya oh ini karena jamur, ini karena hama. Itu taunya jenengan serangan-serangan itu belajarnya dari mana? Itu langsung dari pohonnya. Ibaratnya kalau pohonnya keriting itu berarti ada kutu kebul. Oh kayak gitu. Kalau kebanyakan air itu akan coklat, busuk batang, malah kelebihan air jadi lembab. Jadi lembab, jamur. Ada juga yang ngalamin waktu di konvensional itu akar gada gitu. Akar gada jadi dalamnya itu mengentuk Mas, kayak tumor. Akarnya tapi akarnya anu ya, kayak ada tumor di akarnya. Di akar batang utamanya. Di akar batang utamanya. Itu langsung layu kalau udah ada akar gadanya? Kalau itu nggak malah langsung mati. Langsung mati? Iya. Langsung mati? Pohonnya langsung mati layu? Iya, 2-3 hari lah. 2-3 hari? Itu virus atau? Itu akar gada itu virus atau apa masuknya ya? Intinya penyakit lah ya? Iya, intinya jadi artinya lah. Secara akademis kita nggak peduli. Pokoknya kalau ada kayak gitu biasanya mematikan. Iya. Kayak gitu. Dengan nangani akar gada itu cabut Mas. Dicabut? Iya. Nah untuk mencegah itu biar nggak hadir? Itu kayak sekarang ini kan aman dari akar gada. Bisa jadi itu dari medianya orang steril atau pemberian pupuknya berlebihan. Ya intinya medianya nggak steril. Karena dulu masih konvensional ya, pakai tanah-tanah yang nggak tahu asalnya, kemudian kohenya juga mungkin ada bibit-bibit penyakitnya gitu ya. Iya. Kalau ini makanya sekarang fokus di kokopit karena kokopit cenderung steril ya. Ya steril, normal. Oke. Kita sambil jalan, ayo Mas Pur. Ini kita ngelihat greenhouse-nya, reviewnya punya Pak Heri ini ada apa aja Mas? Ini bisa dijelasin dikit. Ini tandon apa? Tong buat air baku. Ini air bakunya. Ya. Air bakunya pakai apa Mas? Air bakunya pakai air baku sumur. Oh pakai air baku sumur. TDS-nya berapa? TDS-nya ppm-nya 1.200-an. 200-an. Tinggal nanti tambah nutrisi ke ppm berapa gitu kan ya? Dikurangi air ppm. Dikurangin ke air ppm. Biasanya nutrisinya berapa ppm-nya? Kalau dari awal tanam itu 600. 600 udah termasuk ppm air bakunya apa belum? Sudah. Berarti 200 tambah 400? Iya,
200 tambah 600. Oh, 200 tambah. Oh, jadi 800. Iya. 400 untuk ppm nutrisinya. Iya. 200 karena memang ppm air bakunya ini 200 gitu ya. Ini harus air sumur daerah sini toh ya, bukan nggak khusus pakai air air O yang harus disaring gitu ya. Enggak. Iki apa Mas? Timer ini ya? Timer. Ini timer. Ah, ini bagus juga nih Mbak Eri mana? Ini kita butuh timer kayak gini nih. Ini buat nyiram enak ini teman-teman. Ini jadi bisa bunyi sesuai jadwalnya ya. Nyiramnya itu nggak harus jenengan di sini nyiram sendiri gitu. Enggak. Jadi pakai ini tak cabut dulu nggak apa Mas ya? Iya. Timer itu kayak gini ada menit-menitnya teman-teman. Jadi ini gue nyiram setel berapa jam berapa kali per hari bisa. Bisa. Dan ini nggak harus di set tiap hari enggak? Enggak. Itu langsung. Tinggal colokin jenengan pulang gitu nanti nyiram sendiri di sini. Iya. Berarti kerjaan jenengan kurang apa Mas? Nyemprot. Oh, nyemprot. Oh, kerja juga ya ternyata ya. Tak kirain nggak kerja udah ada otomatis Mas. Ya justru kalau nggak ada manusianya juga susah ya. Seotomatis apapun kadang yang tahu tadi kan Mas Najib bilang kayak ngurus pacar sendiri jadi harus dilus-lus. Kalau nggak dilus-lus nggak dicek tiap hari juga nggak bagus tanamannya Mas Najib ya. Iya. Walaupun dibekali alat-alat yang canggih-canggih seperti ini. Nah ini ceritanya Mas. Jadi nutrisinya di sini ya sahabat tani. Ini tank nutrisi nih. Kalau namanya abemik itu hidroponik ini kan vertigasi sistemnya ya Mas. Iya, vertigasi. Sistem vertigasi. Nutrisinya dari abemik ya, bukan dari pupuk-pupuk konvensional seperti NPK dan macam-macam itu pakai abemik. Abemik biasanya ditampur di tandon sini, kemudian didistribusikan ke tanaman gitu ya. Ini alat-alat distribusinya apa wae Mas yang dibutuhkan ini? Alat-alatnya ada stop kran, pressure guard, ada sanyo. Sanyo ini narik dari tank abemiknya. Untuk distribusi kolam. ke sana, ke semuanya tanaman. Terus nanti ngambil air bakunya ke sini pakai sanyo ini juga atau ada lagi? Pakai air ini. Pakai sanyo ini dari sumur loh, dari sumur masuk ke sini. Pakai. Berarti satu greenhouse cukup satu sanyo. Baik untuk ngambil dari air baku ataupun untuk distribusi ke tanaman. Iya, kita mainnya pakai stop kran. Pakai stop kran aja, tuker-tuker ngambil sama sumber ambil sama buangnya gitu ya. Iya. Ini ada alat apa ini Mas? Itu pressure guard. Pressure guard itu untuk mengatur tekanannya air di sananya, di distribusi tiap tanamannya gitu ya. Berarti kontrolnya dari sini jenengan. Kontrolnya dari sini ya. Oh, dengan ini ya, ngelola pakai besar kecilnya pakai ini ya gitu ya. Di setel pakai ini, stop setel pakai ini. Jadi nutrisinya nggak terbuang sia-sia. Nggak terbuang sia-sia. Bisa kembali ke kolam lagi. Kolam abemik, jadi bisa berputar lagi. Ngomong-ngomong abemik Mas, jenengan kan termasuk pemula yang belajar otodidak ya. Iya. Belajar sendiri. Kok kenalan sama abemik itu baca-baca apa jenengan? Kok bisa tahu dan bisa menghasilkan buah ini kan nggak mudah. Saya sendiri nggak tahu tuh abemik belinya, bikinnya dari apa atau jenengan beli jadi? Beli jadi kemarin Mas. Oh kemarin beli jadi? Iya. Beli ada yang jual abemik jadi untuk melon kayak gitu? Ada. Itu para ponik dari Banjarnegara, saya ke sana gitu. Beli di sana langsung yang untuk itu. Satu fase. Satu fase vegetatif. Fase vegetatif sampai berbuah. Sampai berbuah. Ada biasanya abemiknya sendiri-sendiri kan? Kalau generatif ada sendiri, vegetatif ada sendiri atau satu itu abemik. Satu fase. Satu abemik bisa untuk sampai buah. Pakai abemik itu. Paraponik. Tapi dengar-dengar kemarin pas di greenhouse saya sendiri, jenengan pernah ngeracik-ngeracik sendiri? Itu uji coba. Dan berhasil kan? Ini rencana kedepannya mau bikin nutrisi sendiri. Nanti kita bandingkan sama punyanya yang beli gitu ya. Punya yang beli. Ini karena punya orang ya, karena greenhouse orang resiko ya. Kalau buat uji coba ya Mas Najib ya. Tapi kemarin pas uji coba kan berhasil berbuah, tapi bisa berbuah. Pertumbuhannya kurang. Oh kurang. Berarti Mas Najib ini belajar sendiri juga ngeracik nutrisi gitu ya, pakai campuran pupuk-pupuk yang itu ya, bahan bakunya abemik itu ya. Bahan bakunya abemik ya. Oke. Ini langsung saja kita ngelihat ke kebun teman-teman.
Sini aja Mas, yang lebar ada sumurnya di sini juga nih, ada sumber air bakunya. Dan ini bisa dilihat sahabat tani, kita di tengah-tengah greenhouse yang buahnya pating gelantung bagus. Dan ini ada sumurnya juga ini. Ini sumur alam biasa ya. Iya. Ya di sini biar kelihatan. Nah, ini Mas Pur. Kita ada di sumur nih, di atasnya ini banyune sumur yang ada di sini nggak pakai rekayasa air apa-apa ya Mas ya? Nggak pakai. Oh ya. Berarti air ini sebagai sumber air bakunya. Iya. Kemudian disiramkan ke sana, dicampur abimik dan distribusikan ke melon-melon ini. Iya. Mas, ini saya pengen rahasia budidaya melon yang bisa kayak gini, ini bisa sambil jongkok aja Mas. Mana tadi meterannya? Meteran, timbangannya. Timbangan. Coba kita buktiin dengan cara pengelolaannya Mas Najib itu bisa menghasilkan melon berapa kilo beratnya. Dicantolin di mana nih Mas? Nah, ini bisa 1,4 ini. 1,43 kilo teman-teman. Ini rata-rata berarti di atas 1 semua ya Mas ya? Iya. Itu malah ada yang lebih gede, itu hampir 2 malah itu, ada yang lebih gede. Tapi ada yang kecil-kecil juga, biasanya yang 2 dipelihara 2. Jenengan ini pertimbangannya memelihara 1 dengan memelihara 2 apa Mas? Ini ada beberapa yang 2 masalahnya, ada yang satunya di atas buahnya, itu kayak yang di atas sana. Itu pertimbangannya apa Mas? Itu pertimbangannya daun vigor batangnya besar, terus daunnya lebar. Jumlah daun itu minimal 32 untuk 1 buah melon. Kalau 2 buah melon kita buahkan 2 itu 40 daun. Nah, itu rumus lagi sahabat tani, kalau mau membuahkan melon satu buah dalam satu tanaman, itu daunnya 32 daun. 32 daun itu cukup untuk satu tanaman. Daun yang sempurna lah ya. Buah buat 1 buah. Ora daun sing garing sing anu ya, buat 1 buah. Tapi kalau daunnya ternyata bisa 40 atau 40 lebih daun yang segarnya dan sehat, bisa ditambahin buahnya menjadi 2. Iya. Bisa dibuahkan 2. Itu rumus konti Mas? Rumus dari YouTube. Wow, belajarnya di YouTube juga teman-teman. Iya. Oh, berarti jenengan kitabnya itu tadi ya, YouTube, apa sering nonton kayak gitu ya. Nah, ini sekarang besok masuk YouTube Panggung Penyuluhan Mas. Jadi naik bisa malah sekarang jenengan jadi guru nih hari ini. Jadi guru biar yang pada nonton itu lah. Itu rumus daun, rumus nutrisi segala macam dikasih tahu. Terus ada yang rahasia nggak yang pengen dikasih tahu ke sahabat tani Mas dari budidaya ini? Intinya usaha itu kita konsisten lah. Itu tok ya? Iya. Pantang menyerah. Jadi nggak ada rumus-rumus iki kudu didalai apa, kudu dilai apa? Enggak. Asal mau, asal konsisten, sukses lah ya. Iya, ada kemauan. Bahkan kita nggak tahu apa-apa awalnya bisa menghasilkan kayak gini ya. Iya. Ternyata nggak ada rahasia apapun. Jadi cuman komitmen konsisten. Termasuk penyakit hama itu, kalau penyakitnya jamur ya pakai fungisida ya Mas. Iya. Itu juga yang ada di pasaran. Iya. Apapun boleh lah, bisa lah ya. Termasuk kalau hama berarti insek. Iya. Gitu saja ya. Nggak ada yang susah sebenarnya. Nggak ada. Tinggal mau, konsisten, komitmen, mau nanam insya Allah berhasil. Oke Mas, kita closing aja Mas. Siap. Karena saya nggak berhasil membongkar rahasianya, karena nggak ada rahasianya. Rahasianya cuma kemauan tadi ya. Iya. Ada pesan-pesan untuk sahabat tani, buat pemula atau buat yang sudah mahir, barangkali ada yang nonton, pesannya apa Mas Najib? Silahkan. Ya, intinya namanya usaha kita harus konsisten. Dari yang tidak panen sampai kita panen, di situ ada pelajaran yang kita ambil dan di situ ada hikmah yang kita peroleh. Intinya semua usaha itu konsisten, disiplin, dan pantang menyerah. Intinya seperti itu. Itu yang mahal sahabat tani. Untuk melakukan itu susah. Belajar teknis itu mudah sebenarnya. Iya. Tapi belajar mental itu yang susah. Pantang menyerah tadi ya. Pantang menyerah. Patut dicontoh ini petani kita yang satu ini, Mas Najib namanya. Bisa yang mau berkunjung ini minggu depan insya Allah kita panen. Yang mau ke sini rebutan aja ke sini ke Suroturunan ya. Iya. Atau bisa
Ini berarti ini kan hari Selasa. Ini insya Allah tayang besok Jumat Mas Najib. Berarti hari Seninnya setelah tayang itu, hari Senin depan insya Allah panen ini rencananya ya. Iya. Yang mau tinggal merapat, tinggal diborong. Tapi biasanya ini cepet banget naik melon-melon seperti ini lakunya teman-teman. Dan ini Pak Heri ini lagi bikin greenhouse lagi itu di sana. Dan rencana besok bikin greenhouse lagi di Wetan Kali ya. Iya. Berapa untuk kapasitas berapa yang di sana besok? Kapasitas kurang lebihnya 800. Dan Pak Heri ini udah punya pasar sendiri ya, mungkin ya. Katanya rencana mau ekspor barang. Iya, rencana masih lokalan dulu. Nanti kalau udah jenuh pasar lokalnya, greenhouse-nya udah memenuhi, kita rencana mau ekspor. Iya, oke, ini luar biasa. Kita akan liput terus Mas Najib, nggak apa-apa ya. Kalau kapan-kapan kita podcast lagi, belajar lagi di greenhouse yang lebih besar. Kayaknya ini udah cukup. Udah terik sekali, HP saya juga error tadi kepanasan. Oke sahabat tani, petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Najib.